Dopos. Dopos ya. Oke, itu jenis pupuk organik Pak ya? Iya, jenis Pembenah tanah organik. ya. Oke, lalu kemudian itu disemai kah atau langsung tanam biji di situ Pak? Dibikin kecambah dulu, baru Dibikin kecambah, langsung ditaruh di bawah. Oh enggak, dimasukin di polybag lagi? Oh enggak. Oke. Jadi kemudian ini juga dikawinkan juga pasti Pak ya? Kalau untuk pengawinannya dia otomatis. Wah ini lebih modern lagi kayaknya, kawin otomatis gitu. Otomatis dia. Sangat seru untuk melihat perjuangan beliau di sini. Yang menarik perhatian saya ini adalah ini motor apa sepeda ini? Oh ini tenan toh yo. Wah ini apik tenan. Ini dari tandon air yo. Bisa dibuat seperti ini. Cantik banget loh ya. Oke, kita masuk dulu Sobat Survivor, melihat lahan beliau di sini. Warga transmigrasi Sepunggur. Kita akan melihat perjuangan beliau. Wah, ini langsung gagal fokus dengan tebuhnya yang gede-gede. Dembek carane gede, angsal gede tanemi terus nambah malih ngoten. Nah, ora kurang banyu sih jane nganu apa? Apa ya? Kenapa ya? Kudanan wingi kae lho. Kan adur Oke, Sobat Survivor, kita akan melihat tanaman semangka dari Pak Rudi yang ada di sini. Wah, ini masih perjuangan terkait bagaimana cara mengelola tanaman semangka kayaknya. Ini semangkanya. Ini karena nggak di mulsa, jadi sangat beda hasilnya tentunya. Jadi kalau di mulsa, keuntungannya adalah pertama mencegah gulma, terus yang kedua mengurangi respirasi, istilahnya kayak penguapan gitu ya. Jadi tidak mengering di bagian akarnya. Nah, di sana ada Pak Rudi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Pak Rudi, ini tanam apa nih Pak? Nanam jagung. Oh, nanam jagung. Bersamaan dengan semangka saya lihat. Enggak, ini kan semangkanya kan nggak berhasil, dia nggak mau tumbuh normal, jadi aku ganti sama ini. Asalnya dari mana toh Pak Rudi? Jepara. Oh, dari Jepara, berarti barengan bersama Pak Aris kemarin. Pak Aris. Berapa orang kemarin dari Jepara? 5 orang, 5 kakak. 5 kakak. Saya lihat masih lahannya begitu masih banyak akarnya Pak ya? Iya, baru bisa diolah kok. Setelah ditanggul? Ini udah kering? Nggak pernah lagi masuk air? Udah nggak pernah masuk air. Cuma kalau hujan susah dia. Susah keluar airnya? Belum bisa ngatur itu pembuangan. Oh, belum ada pintu airnya? Iya, belum. Tapi kalau kering, kerontang? Kering banget? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Kalau sekarang itu lebih fokusnya itu untuk apa ya? Mengeluarkan air. Mengeluarkan air? Istilahnya. Biar kalau kena genangan, kena hujan kan nggak genang dia. Boleh dijelaskan sedikit Pak, gimana dulu sebelum ditanggul ini, gimana lahannya kemarin ini? Ini kayak sawah kah atau seperti apa? Ya kayak rawa. Kayak rawa ya? Jadi kalau pas pasang itu airnya segini. Airnya segimana? Selutut ini lah. Kalau gitu. pas pasang itu. Jadi sekarang sudah nggak pernah ada air? Sekarang udah nggak ada air, kecuali kalau hujan 3 hari 2 hari berturut-turut itu dia genang. Berarti yang perlu dilakukan adalah pembuatan parit cacing dan juga apa? Pembuangan. Itu. Pipa ke pembuangan besar sudah ada? Belum ada? Belum ada. Oh iya, itu penyebabnya itu Pak. Kalau kemarin ada, tapi pakai serdang sih aku. Jadi serdangnya sudah hancur. Harusnya pakai pipa plastik Pak ya? Iya. Pipa paralon ya? Iya.
Jadi Bapak sudah membersihkan lahannya sampai ke belakang kah atau gimana? Baru separuh aja ini, belum sempat kan setelah ada tanggul blok baru bisa kering, baru aku buka kembali. Kalau dulu udah. Nah, Jadi yang tanam ini jenis apa? hibrida. Hibrida. Pas saya lihat Pak Rudi juga sudah mulai menanam semangka. Ini pengalaman pertama nanam semangka di lahan ini kah atau sudah pernah nanam sebelumnya? Baru kali ini aja. Baru kali ini. Dan gimana? Apa kekurangannya? Kita boleh lihat sebentar, Pak? Iya, monggo. Apa yang jadi kendalanya, Pak, kalau Bapak lihat? Kalau ini tuh kemarin kayaknya itu karena itu Hmm. hujan 3 hari berturut-turut kan, terus airnya kan genang, dia agak bisa keluar. Oh iya. Ya, inilah jadinya. Terus kalau dari segi pemupukan gimana, Pak? Kemarin pupuk dasarnya sebelum nanam gimana? Kalau pupuk dasar aku pakai apa itu, polet. Polet ya, Sama, sejenis granul gitu ya? Ya, sama ini yang pupuk kandang katanya. Oh gitu. Katanya tapi. Katanya gitu. Jadi memang kalau Bapak lihat memang semangkanya ini belum maksimal, Pak ya? Iya, belum bisa maksimal. Oke, kalau saya perhatikan mungkin mulai dari pengolahan lahannya yang masih belum sempurna, Pak ya. Kemarin nggak ada pupuk dasar, Pak? Ya, pakai ini apa namanya ya dasarnya itu? Dopos. Dopos ya. Oke, itu jenis pupuk organik, Pak ya? Iya, jenis Pembenah tanah organik. ya. Oke, lalu kemudian itu disemai kah atau langsung tanam biji di situ, Pak? Dibikin kecambah dulu, baru Dibikin kecambah, langsung ditaruh di bawah. Oh enggak, dimasukin di polybag lagi? Oh enggak. Oke. Jadi kemudian ini juga dikawinkan juga pasti, Pak ya? Kalau untuk pengawinannya dia otomatis. Wah, ini lebih modern lagi Iya. kayaknya. Kawin otomatis gitu. Otomatis dia. Luar biasa. Jadi untuk semangkanya ini enggak beragam besarnya, Pak ya, karena enggak dikawinkan itu, Pak ya. Jadi memang untuk pengalaman bertanam semangka ini memang otodidak atau sudah pernah belajar sama orang sebelumnya? Ya otodidak ya. Oh, Enggak, gitu. belum pernah. Belum ada yang membimbing selama ini ya? Kalau kemarin tuh waktu pertamanya itu Pak Aris tuh yang bimbing. Pak Aris. Cuma ya itulah. Oke. Tapi nanti kalau misalnya ada nih petani yang jalan-jalan ke sini lihat cara penanamannya semangka, boleh, Pak ya? Boleh aja, sekalian saya bisa belajar kan nanti. Iya, oke, nanti kapan-kapan saya ajak yang sudah sukses bertanam semangka, yang jalan ke sini dan memberikan bimbingan khusus buat Bapak, gitu ya. Iyalah. Karena untuk lahan sendiri ini sudah bagus banget, apalagi lahan baru kan, Pak ya. Tinggal pengelolaannya, mungkin ke depan bisa ada modal beli mulsa. Kenapa perlu mulsa, Pak? Karena kalau di saat musim kering seperti ini kering banget nih, Pak. Iya. Itu berpengaruh sama buah semangka juga. Ini kering banget nih, apa namanya, kering kerontang gitu ya. Gitu. Jadi kalau menggunakan mulsa, pertama dia bisa mengurangi penguapan, jadi lahan bisa tetap lembab. Terus yang kedua, mengurangi tumbuhnya rumput ya. Iya. Ya mungkin semoga aja lah nanti bisa itu. Ini kapan lagi panen, Pak? Masih lama? Masih lama, mungkin 1 minggu mungkin. 1 minggu. Nanti datang tak panen tak beli nih kalau boleh 1 buah gitu, 2 buah gitu kan? Iya, boleh aja. Kalau misal kamu dimakan gak usah beli. Yo, dibeli lah, kan kasihan Bapak juga berjuang di sini untuk tanam. Untuk berarti kalau saya melihat dari depan tadi memang belum banyak yang bisa dipanen, Pak ya? Yang? Belum banyak yang bisa dipanen maksudnya? Belum. Oh, dereng garing nggih. Dereng garing. Piring nggih. Ini ada yang besar juga, tapi ada yang masih kecil-kecil ya. Ya, Jadi- lantaran dia mungkin tumbuhnya kurang normal itu dulunya. Biasanya itu pada pembungaan pertama memang itu harus dipotong, Pak. Nanti pembungaan kedua baru kemudian itu yang dikawinkan. Oh. Iya, karena itu yang besar biasanya. Itu. Tapi ya enggak apa-apa, itu namanya belajar terus kan, lama-lama kan bisa kan, Pak ya. Iyalah, moga-moga bisa nanti. Nanti rencana nanti ke depan mau tanam apa lagi, Pak, selain ini? Kalau setelah ini nanti Itu ke belakang kan dibuka lagi tuh, Pak. Itu sudah dibersihkan. Rencana mau tanam apa lagi? untuk sementara saya tanam ini jagung dulu rencana. Oh, tanam jagung semua dulu. Ya nggak terlalu repotkan untuk perawatan itu kalau jagung. Iya. Jadi Pak Rudi kapan-kapan saya lihat lagi nanti tanamannya makin sukses di sini, Pak ya. Amin. Amin. Luar biasa, Pak Rudi. Oke, ini ada sedikit dari saya untuk beli udutnya Bapak. Nanti kapan-kapan kalau saya datang saya bisa bawa rezeki lebih buat Bapak ya, Pak ya. Iya, makasih. Sama-sama, Pak. Ini Bapak mau lanjut dulu atau kita mau lihat-lihat dulu ke sana? Monggo. Ya, kita lihat dulu. Baik, sobat-sobat. Kalau yang bisa panen tuh kemarin tuh kacang, tapi ya dikit aja. Oh, gitu. Ini semangkanya, terus sebelah sini ada
Labunya berapa banyak Pak ditanam labu di sini Pak kemarin? Tadinya banyak ini. Tapi banyak yang mati ya? Banyak yang nggak tumbuh. Dimakan itu dia apa? Orang-orang. Iya, jenis orang-orang sama jangkrik itu. Oh gitu. Dan kalau memang dibuatkan di polybag jauh lebih berhasil sih kemungkinannya Pak ya. Kemungkinan kayak gitu. Iya. Cuma untuk beli polybag kan Arang ya. ya. Dan juga tanah bakaran itu bagus sekali. Jadi jangan sungkan untuk buat apa namanya kayak tempat bakaran. Jadi itu bisa gunakan untuk dolomit alami tanpa harus membeli dolomit. Yang abu bekas bakaran itu berarti. Betul sekali. Jadi kan ada sisa-sisa potong-potongan tuh kan. Iya. Kayu-kayu yang tidak dimanfaatkan itu bisa dikumpulkan, dibakar. Abunya bisa untuk ditebar di apa namanya itu sana? Daun bawang. Di daun pepayanya, labunya. Kalau semangka nggak tahu ya. Tapi itulah bisa ditaruh di situ. Jadi bisa menurunkan keasaman tanah. Ini Bapak sedang mau cek apa nih Pak Aris? Enggak, Oh, kita nyari sesuatu di bawah sana. Ini kolam airnya Pak Rudi ya? Iya. Kalau itu dulu ada bebek itu, tapi dulu. Sekarang bebeknya kemana Pak? Udah dimakan sama itu, Sama keluarga? biawak kan. Oh gitu. Ya sebagian keluarga, sebagian biawak. Kita kan akur sama biawak. Iya. Sini banyak biawak Pak ya? Karena di sini biawak juga sebenarnya predator alami untuk jenis predator yang berbahaya seperti ular gitu. Jadi dia memakan telur ular kan Pak ya? Ular ada, biawak ada. Nah ini lahannya Sobat Survivor Pak Joko di sini. Pak Joko, Pak Rudi asal Jeporo. Jadi ini adalah warga Jepara kedua yang saya jumpai di sini bersama Pak Aris. Ada berapa totalnya Pak Aris? 5. 5. Semua bertahan? Enggak. Ada orang yang bertahan. Oke Pak, semoga Pak Rudi selalu sukses. Amin. Nanti berkolaborasi bisa memanfaatkan lahan-lahan bongkor di sini untuk menambah produksi tanamannya. Mas sering saya lihat ada mesin ketintingnya, biasa juga nambang kah atau gimana Pak? Itu kalau misalkan ada pesanan sayur itu kan ngantar sayur gitu. Oh ngantar sayur, tapi tetap tengkulaknya ada atau jenengan tengkulaknya? Ada tengkulak. Oh jadi jenengan transporternya aja? Iya. Oh gitu. Baiklah kalau begitu. Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin Bapak mau lanjut nanam-nanam. Terima kasih banyak waktunya. Nanti kapan-kapan kita bisa jalan-jalan ke sini lagi Pak ya. Oke lah, amin. Semoga aja bisa nanti. Oke baik Pak Rudi dan Pak Aris, Pak Jumiran, terima kasih banyak untuk waktunya. Sobat Survivor semuanya, di sore hari yang indah ini kita terus melihat bagaimana perjuangan beliau-beliau di sini memanfaatkan lahan yang sudah ditanggul dan sudah kering. Sayangnya mungkin belum ada kesempatan untuk warga-warga lainnya untuk bisa memaksimalkan lainnya seperti kanan kiri rumah Pak Rudi ini. Tapi kita bisa mencontoh semangat luar biasa dari seorang Pak Aris yang tidak hanya puas di lahannya sendiri tetapi memanfaatkan lahan-lahan kosong lainnya untuk bisa memproduksi hasil pertanian. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat menginspirasi. Asian Survivor. Nah ini sudah ditanamin daun bawang ini Sobat Survivor. Sebelah itu digarap sama Pak Aris.